Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih tiap hari, tiap saat. Katakan terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Aktivitas kita dari tadi pagi sampai malam menjelang kita mau berbaring tidur, selalu bersama Yesus. Saya bersama Bapak Ibu mau seperti Maria, mau duduk di kaki Yesus, terus menerus mendengarkan firman Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus pelihara hidup kita hari demi hari. Silakan Bapak Ibu tidur istirahat, tapi tangan Tuhan menyertai kita. Dalam Mazmur 127 ayat 2, pada waktu kita tidur nanti malam, Tuhan bersama kita. Untuk itu makanya sebelum kita tidur, kita datang kepada Yesus, menyentuh hati Tuhan, saudara. Karena Tuhan di atas segala kalanya. Dia adalah Bapa yang sangat kita cintai. Kita adalah anak-anak yang cinta oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita mau bersekutu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan nanti kita baca dalam Injil Lukas pasal 8. Puji Tuhan, tiap malam kita baca perjanjian baru Bapak Ibu ya. Besok pagi perjanjian lama. Selalu diisi dengan firman Tuhan. Supaya kita tuntas, kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Firman Allah terus kita baca. Firman Allah kusimpan dalam hati kita. Seperti lagu sebentar saya, Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan. Maka perkataanmu telah amin. Firman-Mu Tuhan, haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Kita adalah anak Tuhan Yesus, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Karena kita sebentar baca firman Allah, perempuan-perempuan yang sudah ditolong sama Tuhan, itu semua melayani Tuhan. Dia cinta Yesus. Demikian juga kita, apa respon kita kalau Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah pelihara hidup kita. Kenapa kita tidak cinta Yesus? Salah besar, fatal. Hidup tanpa Yesus, fatal. Gagal total hidup ini di luar Yesus. Apa yang dicari saudara tanpa Yesus? Karena Dia yang punya surga, punya dunia, punya segala-galanya. Nafas ada dari Tuhan. Kalau tanpa Yesus berarti sama seperti saudara tanpa nafas. Tidak ada kehidupan kekal, tidak ada nama sejahtera, tidak ada keberhasilan di luar Yesus. Keberhasilan di luar Yesus semua bohong semuanya. Tapi kalau bersama Yesus, keberhasilan yang sejati. Dan nanti kita lihat, kita baca firman Tuhan, seorang penabur menaburkan benih dalam firman Allah. Tipe karakter saudara di mana itu? Di situ nanti kita baca ada 4 jenis karakter orang Kristen menerima firman Allah, respon seperti apa nanti kita baca. Oleh itu mari sebelum kita baca firman Allah, terlebih dahulu kita nyanyi dan berdoa supaya kita buka hati kita. Maka perkataanmu telah amin. Firman-Mu Bapa ku simpan, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu Bapakku Yesus yang sangat kucintai. Aku tidak mau berdosa Bapa. Maka firman-Mu Tuhan ku simpan dalam hatiku. Ku mau setia dan taat pada firman-Mu. Amin, haleluya. Jadikan aku hamba-Mu, jadikan aku hamba anak yang setia, cinta Yesus dan taat pelaku firman-Mu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 116 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan yang sangat kucintai. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu
supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah aku akan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Amin. Dengan bibirku aku selalu mau menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu. Amin. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Amin. Haleluya. Maka firman-Mu ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang di langit dan di bumi ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Engkau yang berkuasa, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, Bapakku Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku. Malam ini kami mau baca firman-Mu Bapa, firman sumber kebenaran, sumber kehidupan. Aku mau melangkah di dalam firman-Mu Bapa. Aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu. Amin. Tuhan, ampunilah semua dosaku. Aku penuh dengan salah Bapa. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu yang kudus. Kami percaya Kau hadir memberkati seluruh Bapak, Ibu, anak-anak-Mu Bapa. Hadir pada malam hari yang mendengarkan firman-Mu. Biar kami semua merasakan haus, lapar kan kebenaran-Mu. Kami lapar, kami butuh firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu ku simpan, ku taruh dalam hatiku, dan ku lakukannya firman-Mu dengan setia, tekun, sampai ku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memelihara, menjaga, melindungi kita. Oh Yesus begitu baik. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu tidak bisa hidup sampai detik ini. Selalu saya ingat cintanya Tuhan. Nangis saya selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Saya mau seperti di dalam Raja Daud katakan dalam Mazmur 27 ayat 4. Ada satu yang kupohon kepada Tuhan, diam di dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidupku. Akan menyaksikan kemurahan Tuhan dan akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam firman Tuhan. Biar firman Tuhan kita simpan dalam hati kita. Karena kita renungkan terus firman Allah. Sampai kita berjumpa dengan Yesus. Jumpa dengan Yesus. Kita besok di surga mau berlutut saya di hadapan Tuhan. Selalu duduk. Nanti Tuhan akan berfirman di surga. Dia akan melakukan segala sesuatu
menceritakan segala sesuatu, berfirman. Luar biasa di surga, senang selama bersama dengan Yesus. Sukacita, tidak ada kematian, tidak ada tangisan, tidak ada kelaparan, tidak perlu puasa saudara di surga. Ya, tidak perlu macam-macam karena bersama Yesus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sukacita karena kerajaan Allah penuh dengan kebenaran Tuhan. Ada damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Dahsyat saudara. Luar biasa, sudah impi-impikan merindu saya. Di dunia saja penuh dengan sukacita saya. Seperti Bapa kami di surga, dikuduskan nama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datang kerajaan Allah dalam rumah tangga kita. Datang kerajaan Allah dalam pelayanan. Datanglah kerajaanmu dalam seluruh aspek hidup kita. Dan kita melakukan kehendak Bapa. Itu penting. Ya. Jangan kita minta nuntut sama Tuhan, tapi kita bandel. Tidak boleh, sudah. Jangan kita minta berkat-berkat dari Tuhan, tapi kita sendiri tidak taat kepada apa maunya Tuhan. Jangan, ya. Firman Allah katakan dalam Ayub 22 ayat 22 dikatakan, terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Firman Allah itu. Dan taruhlah firman Allah dalam hatimu. Amin. Ya, kekristenan bukan hanya teori, bukan cuma ngomong, tapi melakukannya dalam tiap hari. Dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dimanapun Bapak Ibu berada dalam pekerjaan, harus menjadi berkat. Ceritakan firman Allah. Atau hidup kita, perilaku kita, menjaminkan firman Allah. Seperti Rasul Paulus katakan, kita menjadi surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang. Orang Kristen. Orang Kristen standarnya bagus firman Allah. Jangan kita menjadi batu sandungan, ya. Tidak baik, ya. Jangan seperti Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Tapi kita mau seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan, seperti di dalam Lukas 10:39, ya. Maria duduk terus menerus mendengarkan firman Allah, ya. Saya mau baca nih Lukas 10 ayat 39. Saya mau seperti ini, saudara. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bagus, dan melakukannya Maria, ya. Mari kita malam ini sebelum kita tidur baca Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Ini penting, kesetiaan, saudara. 12 murid berarti ada Yudas di situ, ya, memberitakan kerajaan Allah. Tapi saya sama Bapak Ibu, mari mau seperti murid-murid yang setia, jangan seperti Yudas mengkhianati. Berarti cuma Yudas tuh memata-matai saja tuh karena hatinya jahat, sudah. Tapi kita dengan tulus hati, kita mau cinta Tuhan, mau ikut Yesus dengan setia, ya. Beritakan kerajaan Allah seperti malam saya beritakan firman Allah. Dimanapun Bapak Ibu, dimanapun Bapak berada, saya juga selain di sini, dimanapun pelayanan saya beritakan firman Allah. Ketemu dengan seorang dalam taksi, dalam siapapun juga, kalau ketemu saya kenalan, saya beritakan tentang kerajaan, beritakan tentang Yesus. Saya katakan, Pak, kebenaran itu tunggal. Pencipta langit dan bumi itu tunggal. Orang tua kita tunggal. Mana orang tua kita? Kita dilahirkan dengan banyak ibu. Tidak. Dilahirkan dari seorang ibu, ayah dan ibu tunggal, ya. Nggak ada kepala keluar dari ibu A, tangan keluar dari ibu B, kaki keluar ibu C, tidak ada. Kita bentuk tunggal. Demikian juga Allah bentuk tunggal dan punya nama. Itu saya katakan demikian. Pencipta segala yang menciptakan itu Allah. Kuasa sama Tuhan yang Maha Kuasa. El Shaddai, El Gibor, Maha Perkasa di atas segala-galanya. Dan punya nama. Siapa namanya? Itu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita semua anak Tuhan menyebut Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat kedua dikatakan, dan juga berapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Coba, dia tahu diri semua. Perempuan-perempuan yang sudah ditolong sama Tuhan. Ada perempuan namanya Maria Magdalena. Magdalena ini ada sebuah kota kecil, ya, karena saya sudah 62 kali ke Israel, saya tahu persis ini. Kalau Bapak Ibu pergi ke daerah Danau Galilea, ya, itu ada kota kecil namanya kota Magdala. Di situ ada tulisan, saudara, Magdala. Kalau sudah lewatin sana, itu tulisan besar, kota kecil namanya Magdala. Di situ tempatnya Maria Magdalena. Oleh itu mari kalau Tuhan izinkan Bapak pergi ke Israel, ya. Kalau Tuhan izin pergi bersama saya dah 62 kali. Saya hafal betul, tahu persis Israel. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bulan depan, bulan April, kalau Tuhan berkenan, saya akan pergi ke Turki, ke 7 gereja, saudara. Saya bersama Efratur, bawa di dalam doa. Saya akan terangkan kitab Wahyu di sana. Banyak rahasia firman Allah. Kita gali firman Allah.
Kalau Bapak Ibu ada mau ikut silakan dapat menghubungi saya. Kita mau cinta Tuhan, isi dengan hidupmu dengan firman Allah. Isi hidupmu dan hidupku dengan berita-berita kerajaan Allah. Seperti murid Yesus, dengan setia ikut Yesus. Ya, terus dikatakan di ayat ketiga, Yohana istri Kusa, Bendara Yunus, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Sebab mereka berkorban. Segala kekayaan dia sadar itu berkat dari Tuhan. Tidak pelit-pelit. So, mari kita sebagai anak Tuhan jangan pernah pelit. Berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Untuk melayani Tuhan, apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Oh, Tuhan itu lihat dari surga. Apa yang Bapak Ibu kerjakan itu dilihat sama Tuhan loh. Tidak main-main loh. Seperti saya beritakan firman Allah pagi malam itu dilihat sama Yesus. Bukti nyata saya selalu sehat, dipelihara sama Tuhan. Rohani sehat, jasmani sehat. Penting itu, saudara. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu yang menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjaknya orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Perhatikan, saudara. Firman Allah sering kali banyak orang Kristen jatuh di pinggir jalan. Tuhan ceritakan ada pada jenis tipe orang Kristen anak Tuhan. Yang pertama, firman Allah jatuh benih itu di pinggir jalan. Banyak orang tidak responkan firman Allah. Semua firman yang saya sampaikan ini belum tentu semua mendengarkan. Mungkin hati sombong, tidak perlu melakukan firman. Banyak itu. Coba berikutnya. Yang pertama di pinggir jalan, lalu diinjak orang di burung-burung di udara, memakan sampai habis. Terus saya baca ya sampai habis ya, supaya jelas. Baru itu saya jelaskan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ya, yang kedua, jatuh benih di tanah yang berbatu-batu. Kristen yang kedua. Tipe yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, yang semak itu tumbuh bersama dan menghampitnya sampai mati. Yang ketiga, tipe orang Kristen di semak duri, benih firman semak duri. Nanti dijelaskan saya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Mari setiap firman Allah sampai kita dengar baik-baik, dan firman Allah kita simpan dalam hati kita supaya kita tidak gagal paham ya. Terus murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kanan aja kerajaan Allah, tapi kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Mari kita mau mendengar firman Allah, kita mau paham firman Allah. Mari penjelasan Yesus demikian. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah ya, benih itu firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkannya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dia diselamatkan. Jatuh di pinggir jalan. Tipe orang Kristen anggap remeh. Datang ke gereja main HP, tidak taruh firman dalam hati. Mohon maaf, keselak saudara. Tidak batuk lagi. Mohon maaf karena semangat saya bertelepon. Tipe orang Kristen ini banyak di pinggir jalan, tidak respon akan firman dari sungguh-sungguh. Ya, kita bertobat dalam nama Yesus. Terus berikutnya saudara, yang jatuh di tanah yang berbatu ialah orang yang setelah mendengar firman Allah itu menerima dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad saudari. Di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pencobaan. Tapi kalau tidak berakar firman Allah itu, hidup kekristenan bukan dasar firman Allah. Kena pengaruh pencobaan, kena pengaruh masalah, dia mundur ya Tuhan. Banyak itu saudara. Ya, Allah kata, mari kita dengar firman Allah. Ikuti firman Allah pagi malam, pagi malam. Baik dari saya maupun dari hamba Tuhan. Dan kita melakukan firman Allah. Supaya dengan firman Allah itu makin kita berakar ya. Sehingga tidak mudah goyah kita. Terus 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman Allah itu. Dalam pertumbuhan selanjutnya diterimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kesenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tidak. Soalnya di semak duri artinya apa? Penuh dengan tantangan, penuh dengan kemanisan dunia, ya. Karena pengaruh-pengaruh dunia, ikutin dunia, gaya dunia terpengaruh dalam kehidupan kita. Tidak ikuti firman Allah dengan benar, sehingga mereka larut, ya. Begitu terjadi tsunami, ya, ke masalah-masalah dunia ini, mereka hanyut menjadi orang murtad, tidak ikut Yesus lagi karena dasarnya tidak benar. Oleh karena itu melalui firman Allah tiga ini ada empat, yang keempat
Yang ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman Allah itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam keturunan. Amin. Mari kita menjadikan firman Allah di tanah yang baik. Hati kita menjadi tanah yang baik, sehingga firman Allah kita lakukan ini dengan setia. Kita pahamkan firman Allah. Kalau sudah tidak paham, masih belum paham, masih kurang puas, silakan pribadi dengan saya. Saya akan jelaskan dan saya berdoa buat Bapak Ibu supaya kita menjadi anak Tuhan yang berkualitas. Anak Tuhan yang berkenan sama Tuhan. Itu kita mencari hidup perkenanan Tuhan. Itu aja. Ya, jangan perkenanan diri sendiri atau perkenanan dunia atau perkenanan iblis. Ya, tidak. Tapi kita menjadi komitmen kita menjadi perkenanan Tuhan. Hidup yang layak, hidup berkenan sama Tuhan. Yaitu hidup standar firman Allah. Oleh karena itu sesuai dengan pujian ini, maka perkataanmu Tuhan, firmanmu, ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa. Berdosa kepada Tuhan kalau tidak melakukan firman Allah. Kalau tidak menjadi pelaku firman Allah, menjadi pelaku iblis, pelaku dunia ini, pelaku egois, kepentingan dunia, kepentingan diri sendiri lebih dominan daripada kepentingan Tuhan. Tuhan ciptakan kita supaya kita paham, supaya kita itu di dalamnya ada kepentingan Tuhan. Ada the holy purpose dalam kehidupan kita. Ada tujuan ilahi supaya kita masuk di dalam kerajaan surga, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Maka perkataanmu telah taruh dalam hatiku Bapa. Aku mau seperti firman-Mu jatuh di tanah yang baik, sehingga berbuah Bapa, mengeluarkan buah. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosaku selama ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam sebelum berbaring tidur. Mari kita mau seperti perempuan yang sudah ditolong Tuhan, mau ikut Yesus dengan setia. Ada pengorbanan. Yang pertama, jadi 3 hal penting. Kita mau setia sama Tuhan seperti perempuan itu ikut Yesus. Dan kedua, mau berkorban ikut Yesus. Apa yang kita miliki itu ingat datang dari Yesus. Dan ketiga, mari milikilah sifat hati di tanah yang baik, sehingga firman Allah kita lakukan dengan setia. Amin. Immanuel.